Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberi kita nikmat besar berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang membuat kita pada siang hari ini bisa melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Selaku khotib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa takut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita merenungkan kembali salah satu ibadah yang menjadi fondasi utama kehidupan kita dan juga menjadi fondasi utama keislaman kita,
Satu ibadah yang menjadi pembeda antara orang muslim dan juga orang kafir. Satu ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Ibadah itu adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain juga menyebutkan bahwa amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya ikut baik. Dan juga jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Dua hadis ini sudah cukup menjadi peringatan keras bagi kita. Sholat bukanlah sekedar rutinitas menggugurkan kewajiban. Sholat adalah tiang agama, imaduddin. Jika tiang itu roboh, maka roboh pula bangunan agama yang ada pada diri seseorang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Banyak di antara kita yang mungkin masih bertanya, mengapa sholat begitu penting? Apa hakikat sholat sehingga ia dijadikan poin utama keimanan dan ketaatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan fungsi sholat di dalam Al-Quran. Sholat bukan hanya ritual fisik, tapi ia adalah sebuah proses tarbiyah, proses pendidikan jiwa yang berkelanjutan yang dirancang oleh Allah untuk menjaga kita tetap berada di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan kerjakanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Di ayat ini, Allah menjamin jaminan bahwa sholat yang benar, yang didirikan dengan khusyuk, ikhlas, dan sesuai tuntutan, pasti akan menjadi perisai bagi pelaku dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Perbuatan keji adalah dosa-dosa besar yang berkaitan dengan syahwat seperti zina, LGBT, pornografi, dan lainnya. Sedangkan perbuatan mungkar adalah semua perbuatan yang diiringi oleh syariat dan akal sehat, seperti korupsi, berbohong, memfitnah, memakan riba, dan menzalimi orang lain. Ma'asyiral muslimin, jika hari ini kita masih merasa mudah melakukan maksiat, jika lisan kita masih ringan menyakiti sesama, jika tangan kita masih mudah mengambil yang bukan haknya, jika mata kita masih sulit ditundukkan dari yang haram, maka ada yang salah dengan sholat kita. Tetapi kita jangan menyalahkan sholatnya, tapi kita harus sadar bahwa yang membuat salah adalah diri kita sendiri dalam mendirikan sholat. Sholat kita mungkin baru sebatas gerakan fisik, tapi hati dan pikiran kita melayang entah kemana. Sholat kita mungkin cepat kilat, yang penting selesai tanpa ada tumak nina. Sholat kita mungkin hanya di sisa-sisa waktu setelah lelah beraktivitas seharian. Padahal sholat adalah munajat, dialog seorang hamba dengan Robnya. Ia adalah waktu untuk mengecas rohani kita. 5 kali sehari
kita dipanggil oleh Allah untuk menyucikan diri, menghadapnya, mengadukan segala masalah kita, dan memohon kekuatan darinya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja berdialog dengannya, 5 menit kemudian melakukan maksiat, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kegiatan yang keji dan mungkar. Inilah fungsi sholat sebagai nahya anil fahsya'i wal munkar. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri masing-masing. Mari kita memperbaiki kualitas sholat kita. Dengan cara yang pertama ada menjaga waktunya. Marilah kita sholat di awal waktu, karena itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Khususnya bagi laki-laki, kita usahakan selalu sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kita harus menyempurnakan wudhu kita. Karena wudhu merupakan kunci dari sholat. Kita lakukan dengan sempurna dan tidak tergesa-gesa. Lalu hadirkan hati. Kita harus melakukan sholat dengan khusyuk. Kita memahami apa yang kita baca. Dan kita sadar bahwa kita sedang berdiri di hadapan penguasa alam semesta. Dan yang terakhir ada menjaga tumakninah, yaitu kita harus tenang dalam setiap gerakan. Jangan terburu-buru seperti ayam mematuk makanan. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mendirikan sholat dengan benar. Sehingga sholat itu benar-benar menjadi penyejuk hati, cahaya tuntunan, dan perisai yang kokoh dari segala kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, mari kita kuatkan kembali tekad kita. Perjuangan terbesar kita setelah beriman adalah menjaga salat 5 waktu. Setan tidak akan pernah lelah menggoda kita untuk lalai dalam salat. Entah dengan menunda-nundanya atau dengan menghilangkan kekhusyukan kita ketika melakukan salat. Ingatlah, salat adalah cahaya. Cahaya di wajah kita di dunia, cahaya di alam kubur kita, dan cahaya yang akan menuntun kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat kelak. Jangan pernah tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Jika tak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Jika tak mampu dengan duduk, maka sholatlah sambil berbaring. Hal ini menunjukkan bahwa sholat tidak ada toleransi di segi apapun. Mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk istiqomah dalam mendirikan sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.